Betul nggak? Saya ada rekan saya mempresentasikan SDGs tentang kelompok kami nomor 15 yaitu Life on Land. Life on Land. Jadi Life on Land ya itu. Nah, jadi SDGs ini goal saya itu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem dengan pengelolaan perilaku secara berkelanjutan. Nah, jadi intinya di goals SDGs nomor 13 ini lebih ke ekosistem daratan, itu untuk memulihkan, mendukung, dan mengendalikan ekosistem darat itu sendiri. Cukup petani jadi kan. Nah, kemudian masih centang satu. Nah, di sini poin-poin yang udah kita dapat, di antaranya kurang lebih ada 13 juta hektar hutan itu hilang setiap tahunnya. Pohon menghasilkan oksigen dan menyerap CO2. Namun faktanya saat ini adalah hampir dari sekitar 1.300.000 ya, lebih dari 3 juta lahan ini baru di Indonesia itu dari bakat habis untuk pembukaan lahan baru, entah itu buat bidang pemerintahan ataupun bidang-bidang yang lain. Namun mengapa hal ini sangat penting? Karena seperti ini. Saya juga sedikit menemukan sebuah korelasi yang antara video yang saya review, yaitu tentang Greta Thunberg dan siapa satu lagi, bapak-bapak yang tua, ya, pokoknya dia namanya. Adalah unsur paling penting untuk manusia. Namun pohon itu seperti seorang basis. Kenapa seperti seorang basis? Basis adalah seorang pemain bass. Pemain bass kalau nggak ada di sebuah band, itu sebuah melodi bakal hancur. Bisa jalan, cuma bakal garing. Sama kayak pohon. Pohon ketika yang manusianya itu tidak melihat, mereka akan merasakan akibatnya. Contohnya seperti ini. Ini masih di luar ya. Ketika ini masih berada di luar ini, undang-undang untuk bagaimana mengembalikan habitat alam ini, yaitu pohon, itu sangat sedikit. Bahkan anggaran militer lebih besar dibandingkan anggaran untuk pengembalian lahan-lahan yang telah dihancurkan atau telah dibuka lahan. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi, manusia itu memiliki banyak sekali kepentingan. Bukan berarti saya atau kami di sini berbicara dengan saya tidak tanpa adanya solusi dari kami adalah bagaimana sebuah kesejahteraan manusia harus sejalan. Kesejahteraan manusia harus sejalan dengan bagaimana alam itu berada. Jadi harus seimbang. Gak boleh ada yang, karena gini, ada sebuah hukum alam yang sangat ketika sebuah manusia tidak bisa mengendalikan alam, maka alam yang akan mengendalikannya kembali. Nah, lalu kita bahas kembali ke Indonesia. Jadi di sini adalah organisasi yang paling berpengaruh sebenarnya adalah pemerintahan. Tapi kenapa justru kita bahas KLHK? Karena KLHK merupakan tangan kanan dari presiden. Presiden adalah merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal SDGs nomor 15 ini tentang hidup di bumi, bagaimana pengembalian hayati bumi, pengembalian hutan dan segala macamnya. Namun presiden tidak mungkin menjalankan semua SDGs itu bersamaan, makanya ia menunjuk tangan kanannya sebagai KLHK, dan KLHK nanti ini akan bekerja sama dengan banyak sekali organisasi. Ada contohnya Kemenku
ini masih yang dalam tahap ini, masih dalam tahap pemerintahan atau Kemenko. Kenapa ada Kemenko di sini? Karena nggak mungkin kita bisa menjalankan semua ini tanpa ada keuangan ataupun neraca-neraca yang stabil. Lalu ada juga BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana. Kenapa ada BNPB di sini? Walaupun BNPB ini adalah sebuah organisasi yang menanggulangi bencana, namun penanggulangan itu tidak harus ketika terjadi tidak harus ditanggulangi, bisa sebelumnya. Jadi BNPB yang biasanya akan melakukan sebuah riset bagaimana kondisi hutan-hutan di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang lain. Lalu ada lagi banyak sekali organisasi yang bekerjasama dengan KLHK ini. Lalu KLHK ini apa? KLHK ini adalah merupakan sebuah kementerian yang awalnya adalah Kementerian Kehutanan, lalu berubah nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu di Presiden Jokowi ini dirubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa? Karena Kementerian Lingkungan Hidup saja tidak cukup, karena kehutanan itu tidak berubah. Karena kenapa? Karena Indonesia itu nomor 3 sebagai penghasil oksigen terbesar di bumi. Pertama itu Amazon, kedua itu saya lupa. Nah, jadi kenapa kehutanan sangat penting di Indonesia? Namun faktanya nah, 91 juta hektar tanah di Indonesia dan hanya tertutup atau terlindungi itu. Jadi gini, dari 9 juta lahan, dari 9 juta lahan hektar yang ada di Indonesia itu hanya sepertiga yang terlindungi dari atau terlindungi oleh undang-undang. Ini merupakan sebuah fakta yang sangat miris. Kenapa? Karena Indonesia sebagai penghasil oksigen terbesar itu turut menyumbang, namun Indonesia juga turut menyumbang sebagai penghasil CO2 terbesar. Jadi seimbang. Cuman inilah Indonesia di Indonesia ini. Namun sebenarnya hal ini bisa kita ubah dengan cara menjalankan ini SDGs ini. Karena tujuan SDGs ini adalah bagaimana mengembalikan bumi seperti sedia kala atau bumi menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih layak huni lagi. Seperti contoh Jakarta. Tingkat waktu itu paling parah adalah polusinya. Polusi paling parah itu hampir mencapai India yang bahkan pernapasannya sangat sesak. Kayak gini ya. Ya ini dia. Jadi kenapa? Bumi ini semakin rusak. Oh ya, ini pesan terakhir saya ya. Sebelum saya tutup, bumi ini semakin rusak. Maka kita sebagai manusia janganlah merusaknya lagi. Cukuplah bumi dengan usianya makin tua, janganlah kita makin menuakan dia lagi. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini mau nanya kan kantor dan organisasinya kayak itu melakukan apa untuk Indonesia gitu loh. Mereka melakukan apa untuk Indonesia, bukan soal mereka itu fungsinya buat ini, mereka udah melakukan apa gitu pencapaiannya. Oke. Ada lagi itu biar langsung kita tampil sih. Itu kan apa 91.000 hutan 91 juta ya. Ya ada berapa persen kan sepertiga persen itu kan hutan yang dilindungi. Apakah itu hutan negara atau hutan punya orang pribadi gitu ya yang dilindungi? Ada lagi yang nanya? Ya. Oke. Saya bakal jawab pertanyaan sampah dulu ya. Dari 91 juta ini atau kurang lebih dari 90 juta ini adalah sepertiganya adalah tanah yang dilindungi undang-undang. Gini, apakah itu merupakan tanah milik sendiri atau milik negara? Karena gini, kita hidup di negara. Ketika kita di negara,
semua adalah milik negara, kecuali hak-hak kita sebagai manusia. Namun properti yang menyangkut dengan kehidupan kita seperti tanah, rumah, pangan, dan lain-lain itu adalah pemerintah yang mengatur. Jadi secara tidak langsung tanah yang kita miliki adalah tanah yang harus diakui oleh negara. Jadi kita boleh mengakui sebuah tanah milik kita, namun harus diakui juga oleh negara. Itulah kenapa pentingnya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh negara. Kurang jelas atau Ya kurang jelas, kurang. Jadi tanah-tanah yang di undang-undang ini adalah tanah-tanah yang gini, seluruh negara, seluruh tanah di negara ini adalah milik pemerintah, mau kita suka atau tidak. Karena kenapa? Pemerintah memiliki kuasa untuk mengeluarkan sertifikat tanah, alias itu bukti kalau kita yang memiliki tanah itu. Jadi secara tidak langsung pemerintah memiliki hak kuasa penuh atas tanah kita, karena pemerintah yang mengeluarkan sertifikat tanah kita. Sudah, itu paham? Untuk menjawab pertanyaan dari Bani, pencapaian apa saja yang dilakukan oleh ALHK ini selaku tantangan dari Presiden dalam menjalankan SDGs ini? Pencapaian yang mungkin akan saya ingat adalah bagaimana mereka melakukan sebuah riset, karena kan gini, ini isu lama yang sudah terjadi, yaitu sebuah isu pemindahan ibu kota ke daerah yang notabene merupakan daerah hutan yang paling banyak di Indonesia. Nah, lalu KLHK ini juga turut serta membantu dalam misalkan pembebasan lahan, pemilihan lahan yang mana saja yang harus mereka pilih untuk mereka ambil sebagai pusat negara Indonesia nanti. Kenapa dipilihnya di mana? Bukan nama daerahnya. Kalimantan. Nama daerahnya. Fani yang lebih tahu. Mataram apa sih? Ya. Nah, dipilihnya Tanggal Pinang itu juga nggak sembarang asal tunjuk. Jadi kayak apa ini juga telah kayak melakukan kajian segala macam yang hingga akhirnya mereka sampai keputusan final. Kita bikin ibu kota negara baru di Pangkal Pinang aja, jangan di tengah-tengah, karena ada unsur-unsur lain, ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk menjadikan ibu kota
kota itu sendiri. Kayak gitu tuh mereka bukan justru malah kan ibu kota kan dikasih jadi nanti secara langsung kan bakal bangun samping atau bakal apa sih mereka juga bakal menebang hutan itu secara langsung gitu. Itu bukannya maksud mereka merusak ya? Iya, sebenarnya gitu loh. Diakui atau tidak, sifat manusia adalah sifat yang merusak. Manusia adalah merusak. Namun tidak semua manusia itu ditakdirkan harus merusak. Ada manusia yang memang ditakdirkan harus membangun. Jadi gini, tidak mungkin aja nanti nanti pasti kan ada pasti pembangunan investor segala macam yang lain. Cuman pasti juga sudah dipikirkan secara matang bagaimana istilahnya pengembalian tanah kembali. Tidak mungkin semuanya kami jadikan blok, pasti ada aturan tata di sana. Karena kalau tidak, kita akan sangat malu atau bahkan sangat ditentang oleh negara-negara lain. Apakah ini alasan perpindahan ibu kota itu alasan banjir atau karena kan pembangunan infrastruktur di ibu kota itu kan kebanyakan kan dari ini luar kan, pembangunan dari luar negeri. Mungkin Indonesia kan harus menciptakan infrastruktur sendiri ya. Oke, ini sebenarnya membahasnya terlalu jauh karena bukan bidang kami, karena ini mencakup bagaimana tata letak kota dan tata letak kota dan tata letak kenegaraan. Karena itu bukan bidang kami di Indonesia. Namun ini akan menjabarkan sedikit yang kami ketahui ya. Kenapa dianjurkan untuk pindah? Karena gini, Jakarta itu sudah tidak kondusif lagi untuk dijadikan sebuah ibu kota negara. Kenapa? Pertama karena tanah yang makin turun, air bumi yang makin naik dan segala macamnya. Jadi itu kenapa? Bukan berarti ketika pindah Kalimantan itu akan menjamin semuanya akan begini. Tidak juga. Tapi menurut pandangan saya, Indonesia akan mencontoh Amerika, yaitu bagaimana mereka membagi negara menjadi dua ibu kota negara dan ibu kota administrasi dan juga ibu kota ekonomi. Contoh ibu kota ekonomi ini adalah New York. Sedangkan kalau untuk ibu kota administrasi negara itu ada di Washington. Nah itu mungkin yang akan dicontoh oleh Indonesia bagaimana negara yang memang harusnya tidak menjadikan pusat ekonomi dan pusat kenegaraan menjadi satu menurut saya.